Solusi untuk mengatasi penyakit blast pada tanaman padi. Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Beberapa usaha peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan cara pemakaian benih unggul dan bermutu, pemupukan berimbang dan spesifik lokasi, pengaturan pengairan yang baik, dan lain-lain. Salah satu upaya yang tidak kalah penting dan harus mendapatkan perhatian khusus adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Hal tersebut dikarenakan gangguan dari OPT dapat menurunkan produktivitas tanaman kurang lebih 10-20%. Penyakit tanaman padi yang sering terjadi dan menjadi endemi diantaranya penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan fungi atau jamur. Penyakit yang disebabkan oleh fungi atau jamur diantaranya adalah penyakit blast. Penyakit blast disebabkan oleh jamur Pericularia grisea. Jamur ini dapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, mulai dari persemaian sampai menjelang panen. Pada fase bibit dan pertumbuhan vegetatif tanaman padi, jamur Pericularia grisea menginfeksi bagian daun dan menimbulkan gejala penyakit yang berupa bercak coklat berbentuk belah ketupat yang disebut blast daun. Pada fase pertumbuhan generatif tanaman padi, gejala penyakit blast berkembang pada tangkai atau leher malai disebut blast leher. Perkembangan parah penyakit blast leher infeksinya dapat mencapai bagian gabah dan patogennya dapat terbawa gabah sebagai patogen tular benih atau seedborne. Pada lingkungan yang kondusif, blast daun berkembang pesat dan kadang-kadang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit blast leher dapat menurunkan hasil secara nyata karena menyebabkan leher malai mengalami busuk atau patah sehingga proses pengisian malai terganggu dan banyak terbentuk bulir padi hampa. Gangguan penyakit blast leher di daerah endemis sering menyebabkan tanaman padi menjadi pusok. Pencegahan penyakit blast. 1. Sanitasi lingkungan. Sanitasi dengan menjaga kebersihan lingkungan sawah dari gulma yang mungkin menjadi inang alternatif dan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang sangat dianjurkan, mengingat patogen dapat bertahan pada inang alternatif dan sisa-sisa tanaman. 2. Pemberian kompos jerami. Pemberian bahan organik berupa jerami sisa panen untuk penyehatan lahan harus dikomposkan lebih dulu. Pengkomposan jerami dapat menyebabkan miselia dan spora jamur mati karena naiknya suhu selama proses dekomposisi. Pengendalian penyakit blast. 1. Pengendalian dengan teknik budidaya, diantaranya 1. Penanaman benih sehat. Jamur penyebab penyakit blast dapat ditularkan melalui benih, sehingga pengendalian dapat lebih efektif bila dilakukan sedini mungkin. Pertanaman yang terinfeksi penyakit blast sangat tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai benih. Ini perlu ditekankan sebagai syarat untuk kelulusan uji sertifikasi benih. Perlu dilakukan perlakuan atau pengobatan benih dengan fungisida sistemik seperti tricyclazole dengan dosis formulasi 3-5 gram per kilogram benih. Pengobatan benih dapat dilakukan dengan cara perendaman benih atau soaking atau pelapisan benih atau coating dengan fungisida anjuran. 2. Perendaman atau soaking benih. Benih direndam dalam larutan fungisida selama 24 jam. Dan selama periode perendaman, larutan yang digunakan diaduk merata tiap 6 jam. Perbandingan berat biji dan volume air adalah 1:2. 1 kg benih direndam dengan 2 liter air larutan fungisida. Benih yang telah direndam dikering anginkan dalam suhu kamar di atas kertas koran dan dibiarkan sampai saatnya gabah tersebut siap untuk disemaikan. Perendaman benih padi sawah dalam larutan fungisida dilakukan sebelum pemeraman. 3. Cara pelapisan atau coating benih. Pertama-tama, benih direndam dalam air selama beberapa jam, kemudian ditiriskan sampai air tidak menetes lagi. Fungisida dengan dosis tertentu dicampur dengan 1 kg benih basah dan dikocok sampai merata.
Kemudian gabah dikering anginkan dengan cara yang sama dengan metode perendaman. Selanjutnya benih siap disemaikan. 4. Cara tanam. Jarak tanam yang tidak terlalu rapat atau sistem legowo sangat dianjurkan untuk membuat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi patogen penyebab penyakit. Kemudian didukung dengan cara pengairan berselang atau intermiten. Sistem tersebut akan mengurangi kelembaban sekitar kanopi tanaman, mengurangi terjadinya embun dan air gutasi, serta menghindarkan terjadinya gesekan antar daun. Pertanaman terlalu rapat akan menciptakan kondisi lingkungan, terutama suhu, kelembaban, dan aerasi yang lebih menguntungkan bagi perkembangan penyakit. Di samping itu, pada pertanaman yang rapat akan mempermudah terjadinya infeksi dan penularan dari satu tanaman ke tanaman lain. 5. Pemupukan. Pupuk nitrogen berkorelasi positif dengan keparahan penyakit BLAST. Artinya, pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan dan keparahan penyakit lebih tinggi. Sebaliknya, dengan pupuk kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit BLAST. Oleh karena itu, disarankan menggunakan pupuk nitrogen dan kalium secara berimbang. 2. Penanaman varietas tahan. Cara yang paling efektif, murah, dan ramah lingkungan dalam pengendalian penyakit BLAST adalah menggunakan varietas tahan. Penggunaan varietas tahan harus disesuaikan dengan sebaran ras yang ada di suatu daerah. Beberapa varietas padi yang tahan terhadap beberapa ras patogen penyakit BLAST diantaranya adalah Inpari 21, Inpari 22, Inpari 26, Inpari 27, Inpago 4, Inpago 5, Inpago 6, Inpago 7, dan Inpago 8. Upaya lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan varietas tahan adalah dengan tidak menanam padi secara monogenik atau satu atau dua varietas secara luas dan terus-menerus. Bila padi tersebut ditanam terus-menerus sepanjang tahun, maka harus dilakukan pergiliran varietas. Beberapa varietas yang berbeda tingkat ketahanannya ditanam pada satu areal, dapat mengurangi tekanan seleksi terhadap patogen, sehingga dapat memperlambat terjadinya ras baru patogen dan patahnya ketahanan suatu varietas. 3. Penggunaan fungisida untuk penyemprotan tanaman. Perlakuan benih dengan fungisida untuk pengobatan benih hanya bertahan selama 6 minggu. Selanjutnya perlu dilakukan penyemprotan tanaman. Penyemprotan dengan fungisida sebaiknya dilakukan 2 kali pada saat stadia tanaman padi anakan maksimum dan awal berbunga. Berikut beberapa fungisida yang dianjurkan untuk pengendalian penyakit BLAST. Semoga informasinya bermanfaat.